tengah hingar-bingar politik yang saya tidak paham. Saya punya tujuan hanya saya mau kembali dan saya mau bekerja. Begitu, saya hanya ingin kembali, saya mau bekerja. Berikan saya kesempatan, berikan saya ruang, berikan saya waktu untuk saya bisa membangun saya punya daerah. Seperti itu. Konstelasi politik di Kabupaten Bone Bolango mendadak berubah sepekan terakhir karena selama ini yang dinanti-nanti adalah siapa pasangan petahana Hamim Pou. Muncul sejumlah nama dari kalangan politisi, namun Hamim justru memilih seorang perempuan, sosok birokrat yang selama ini jarang diperbincangkan, Dr. Merlan Uloli. Selamat datang di podcast Lantai 4, Ibu Dokter. Alhamdulillah, Iya. terima kasih sudah berkenan mengundang saya untuk hadir di Lantai 4. Iya, podcast Lantai 4. Ya, Gorontalo Pos. Iya. Ibu dokter ini dinanti-nanti memang sejak penetapan kemarin oleh partai, sejak diputuskan oleh partai bahwa Ibu Merlan yang akan mendampingi Pak Hamim, itu banyak yang walaupun Ibu adalah asli dari Kabila ya. Iya, Ibu sudah dipilih oleh Pak Hamim untuk mendampingi beliau dalam Pilkada 2020. Sudah siap lahir batin ini, Bu? Insya Allah siap lahir batin. Iya, karena sebagai seorang putra Bone Bolango, ya putri atau putra putra Bone Bolango, Ibu sudah memperhitungkan, apalagi Ibu kan masih masa aktif untuk sebagai PNS itu kan masih cukup panjang, masih 5 tahun ya? 6 tahun, iya. Mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana detik-detik, karena nama Ibu itu kan muncul di injury time, di menit-menit terakhir untuk mendampingi Pak Hamim. Mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana prosesnya. Iya, terima kasih seluruh warga Gorontalo yang bisa mendengarkan suara saya. Alhamdulillah saya bisa mengudara di Gorontalo. Iya. Jadi biasanya kita ada di Papua, dan kali ini atas karunia Allah, atas izin Allah, saya bisa hadir di sini di Gorontalo. Kemudian yang kita bahas adalah topik untuk proses menjadi cawagupnya Bapak Hamim Pou, Bupati Petahana, yang menjadi incaran hampir sekitar 14 kandidat yang begitu getol untuk memperjuangkan masing-masing untuk bisa mendampingi beliau. Bisa dipilih oleh Bapak Bupati Hamim Pou, dan alhamdulillah hidayah itu jatuh kepada saya sebagai seorang perempuan. Ini saya pernah sampaikan bahwa ini adalah mukjizat Allah untuk saya, perempuan Bone Bolango khususnya, dan perempuan Gorontalo pada umumnya. Ini tidak terlepas dari pemimpin yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan yang begitu objektif melihat profil seseorang, entah itu siapa, yang jelas di dunia politik yang orang bilang abu-abu begitu ya. Saya orang birokrat yang tidak paham politik, dalam tanda kutip saya curiga begitu ya, bahwa semua orang itu abu-abu seperti itu. Tapi dalam kenyataan yang saya hadapi ini ada sosok pemimpin yang begitu bijak, yang begitu objektif menilai, dan begitu idealis dengan pilihannya, dengan beliau punya kejujuran hati, mengakui untuk harus mengorbankan pengurus partai sendiri, kemudian juga keluarga beliau juga, dan menjatuhkan pilihan kepada saya. Beliau tidak mengenal saya, beliau hanya
melihat profil saya, dan memang sejalan dengan program Nasdem untuk bagaimana meningkatkan, membuka ruang seluas-luasnya untuk perempuan. Sehingga pilihan beliau jatuh kepada saya. Dan saya secara pribadi, keluarga besar sangat mengapresiasi yang tinggi atas keputusan Bapak Rahmat Gobel yang menjatuhkan pilihan kepada saya. Kemudian juga tentunya ini juga ada andil besar juga dari Kakak Hamim POU, Bupati Petahana, yang juga bersedia mau untuk berpasangan dengan saya. Kemudian juga partai-partai pendukung. Ini satu kesatuan dari seluruh elemen ini bersatu, kemudian bisa mewujudkan bahwa wakil Bupati Bone Bolango untuk periode 2021-2025 ini adalah perempuan. Iya. Ini Pak Rahmat Gobel ataupun Partai Nasdem ya, secara jadi Partai Nasdem itu sangat menghargai perempuan dan akhirnya memilih perempuan sebagai calon yang akan mendampingi Pak Hamim yang dari Partai Nasdem itu sendiri. Sebenarnya kalau memang dipikir kan sebelum-sebelumnya orang partai ada beberapa nama dari kami juga pernah memberitakan, dan nama Ibu Merlan itu kan tidak masuk, tidak dari 6 terakhir, 6 itu pun masuk ya? Iya, 6 masuk. Iya, sempat sudah masuk di 6 nama itu, tetapi kan menit-menit saat mau penetapan itu atau saat mau diputuskan itu kan nama Ibu hilang. Iya, tiba-tiba masuk. Artinya ini memang jalan-jalan Allah. Ibu bilang tadi ini mukjizat, dan begitu sangat menghargainya mereka terhadap perempuan sehingga dipilih untuk mendampingi Pak Hamim. Nah, saya melihat juga Ibu kan memang sudah ada niatan ya, dari awal memang ada niatan untuk kembali pulang kampung dari Papua karena selama ini aktif beraktivitas di Papua, dan ini dibuktikan dengan baliho-baliho yang di mana-mana ada di beberapa tempat. Saya melihat berarti Ibu sudah siap, memang sudah siap untuk pulang kampung, bahkan meninggalkan status Ibu sebagai PNS. Oh, siap, sangat siap. Iya, sudah sangat siap. Waktu memutuskan untuk maju, iya, saya sangat siap. Tapi waktu mau maju itu belum ada partai, belum. Jadi saya itu hanya ingin jauh sebelum datang menghadap Pak Hamim itu, jauh 2 tahun yang lalu sudah beberapa orang yang pernah menawarkan saya untuk menjadi wagubnya Pak Hamim gitu. Tapi saat itu saya anggap ini biasa, basa-basi orang seperti itu, ini paling serius, tidak serius begitu. Jadi saya juga menganggapnya tidak serius. Nanti pada satu saat saya punya saudara itu menelpon saya bahwa kelihatannya orang Kabila ini sudah mundur. Ada salah satu kandidat yang sudah mengundurkan diri. Kemudian saya tanya-tanya lagi, oh iya, orang Kabila sudah mulai tidak ada peluang untuk masuk. Saya mencoba memberanikan diri untuk datang ke Pak Hamim untuk saya sampaikan bahwa Pak Hamim, saya ingin mendaftar jadi cawapresnya Pak Hamim. Kemudian saya sampaikan bahwa saya tidak punya kepentingan politik apa-apa, saya hanya ingin pulang kampung. Bukan dalam kondisi saya pensiun terus diam, tidak. Saya ingin pulang kampung, tapi saya ingin pulang kampung dan saya bisa mewarnai pembangunan yang ada di Bone Bolango, yaitu dengan cara saya mendaftar sebagai cawapresnya Pak Hamim. Dan saat itu Pak Hamim menyatakan bahwa silakan untuk mendaftar dan mengikuti tahapan-tahapan yang sesuai aturan partai, dan itu saya lakukan. Setelah itu saya berpikir begini, saya ini paling jauh-jauh hari orang tawar-tawarkan, saya tidak mau, kok sekarang saya mau begitu. Kok
kenapa hati saya kok berubah gitu. Dari situ saya selalu sholat, saya berdoa, ya Allah, kalau ini memang panggilanmu, muluskan jalannya, tapi kalau ini hanya akan menyusahkan saya, maka hentikan saja dari sini niat ini. Tetapi semakin kesini niat saya semakin kuat. Saya sholat istikharah juga, hati ini, panggilan jiwa ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Dan semakin menguatkan saya. Untuk saya beberapa kali berkomunikasi langsung dengan Pak Amin, dan dari situ saya menemukan bahwa memang kalau saya jadi pasangannya Pak Amin, saya siap untuk bekerja sama dengan beliau. Seperti itu, semakin intens pertemuan itu semakin kuat saya untuk menjadi cawagupnya beliau. Iya, itu keluarga Uloli itu kan memang orang tahu itu dari Kabila, tapi kan ibu beraktivitas di Papua. Itu berapa tahun di Papua, Bu? Saya tinggal di Papua sebagai warga Papua 32 tahun. 32 tahun, sampai iya. di 2020. Tapi sering pulang? Sering. Sudah 6 tahun terakhir ini, setelah saya punya rumah, setelah sudah jadi di sini, saya setiap lebaran di sini. Oh, ini memang jalan-jalan Allah, Bu. Jadi 6 tahun terakhir sudah bikin rumah di sini karena memang persiapan mau pulang kampung. Iya, memang persiapan mau pulang kampung, tapi bukan untuk menjadi wabu. Iya. Tapi saya berpikir bahwa saya pulang, saya harus punya tempat sendiri. Iya, dan ternyata Allah menentukan ibu harus mencalonkan, harus ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah ini. Iya. Ini apa ya? Seperti skenario Allah begitu. Saya seperti menjalani skenario yang Allah sudah gariskan kepada saya. Iya. Mau diambil sebagai cawagup oleh Pak Hamim maupun tidak, tetap pulang. Saya nekat aja untuk saya harus melamar kepada Pak Hamim. Kalau saya tidak melamar, saya akan menyesal itu. Saya bilang saya akan menyesal seumur hidup saya. Makanya walaupun mereka sampaikan sudah bahwa pendaftarnya Pak Hamim itu sudah anggota dewan semua yang sudah punya masa semua dan sudah 14 orang dengan kriterianya seperti ini, tapi saya punya keyakinan bahwa kalau kita tidak berani bermimpi, kapan kita mau berhasil, kan? Iya. Begitu. Hanya mendengarkan bisikan dari luar terus kita langsung mundur. Saya ini orang komitmen. Jadi kalau saya punya keinginan untuk sesuatu itu, saya akan berjuang, begitu. Kalaupun itu nanti tidak berhasil, tapi saya sudah puas, sudah mewujudkan keinginan saya, begitu. Yang membuat saya nanti kecewa, saya tidak mau memperjuangkan kata hati saya, nurani saya. Iya. Jadi atau tidak jadi kan yang penting sudah ada ikhtiar seperti itu. Jadi banyak saudara-saudara yang menyatakan itu sudah ada calonnya, mereka sudah ada partai, sudah siapkan. Enggak usah lah, enggak apa-apa, saya ikut saja. Nanti kalaupun tidak terpilih, saya tidak masalah. Yang penting sudah sampaikan panggilan jiwa ini bahwa saya ingin kembali membangun. Dan saya kan bukan pengangguran, saya akan kembali jadi kadis lagi. Kan seperti itu. Jadi saya orang bilang saya buang jaring aja begitu. Kalaupun diambil, alhamdulillah. Tidak diambil juga, alhamdulillah. Karena saya akan terus dengan aktivitas saya masih menyelesaikan masa tugas. Masih panjang kan, seperti itu. Jadi tidak ada masalah saat itu. Tapi pertarungan yang menegangkan itu kan di Hamin 3. Bahkan Hamin 1 itu saya masih dapat info. Hamin 2 saya sempat kontak dengan Pak Hamim. Saya tanya bagaimana untuk cawagup. Beliau bilang ya insya Allah dalam waktu dekat, kemungkinan internal partai, begitu jawaban beliau begitu. Hamin 1 saya dapat informasi, tapi bukan dari Pak Hamim. Sudah ada nama malah, nama si A begitu. Tapi bukan Hamin, saat beberapa jam sebelum penentuan itu, tiba-tiba saya dapat informasi sudah jadi Ibu Merlan. Nah, detik-detik itu Ibu ada di mana itu saat penentuan itu? Detik-detik itu
sedang berjuang Lagi di Jakarta juga. di Jakarta juga. Dan Oh, dari Papua ke Jakarta itu kapan? saya tanggal 18. Tapi Ibu sudah tahu mau ada rapat penentuan ini, Nasdem ini untuk Cawabuk. Tahu, saya Mm-mm, tahu, sudah makanya dapat informasi. saya mendekat. Begitu saya mendekat dan kemudian prinsip saya Ya. pertemukan saya dengan Kakak Rahmat Gobel. Saya punya prinsip begitu, kalau saya sudah bertemu dengan Kakak Rahmat Gobel dan beliau tidak memilih saya itulah akhir perjuangan saya. Tapi kalau saya belum bertemu, kemudian saya gagal, berarti belum sampai di puncak, tidak sampai selesai perjuangan itu. Jadi malam itu saya mendengarkan bahwa sudah ada nama orang lain. Saya sampaikan kepada kakak saya, Pak Jenderal Pak Ahmad. Jenderal. Saya bilang, Pak Jenderal kan dekat dengan Kakak Rahmat Gobel. Pertemukan saya. Begitu saya yakin kalau beliau melihat saya, beliau akan respon dengan lihat, karena saya punya niat ini lillahi ta'ala begitu, untuk membangun kampung ini. Jadi kalaupun beliau tidak memilih, itu memang takdir Allah belum berpihak pada saya. Itu yang menggelora di hati saya saat itu. Gitu, sebelum keputusan hari Jumat itu. Jadi saat itu saya bilang sama kakak saya, pertemukan saya. Oh ya sudah, nanti besok kita berusaha untuk bertemu. Tapi alhamdulillah beberapa teman yang menyampaikan profil saya kepada beliau, dan situ bukan beliau kita yang bertemu, justru beliau panggil saya, karena Rahmat Gobel panggil saya didampingi kakak saya untuk bertemu di Hotel Fairmont lantai 21 jam 4 sore. Hari Kamis. Hari Jumat. Oh, sebelum hari Kamis ya. Kamis mungkin kan penentuannya Jumat. Oh ya. Ya hari Jumat. Oh iya. Hari Jumat, Oh malam. Iya. Sebelum deklarasi langsung dipanggil. Kemudian dari situ Pak Rahmat menyampaikan bahwa dia sudah membaca profil saya dan beliau sangat tertarik. Saya ada di Papua, seorang perempuan, kemudian punya niat untuk balik ke Gorontalo. Beliau tanyakan kesembuhan saya dan saya katakan apa adanya. Dan saya, Pak, ingin kembali ke kampung, membangun kampung, dan saya berharap Pak Rahmat bisa mewujudkan mimpi saya. Dari situ beliau sampaikan bahwa ini sejalan dengan keinginan partai untuk bagaimana memberdayakan perempuan, untuk gender ini bisa ikut mewarnai pembangunan di Gorontalo, khususnya Bumi Belango, seperti itu. Dan gayung bersambut. Saat itu pun beliau sudah katakan bahwa beliau menyampingkan keluarga dan lebih objektif melihat sosok saya untuk menjadi wakilnya Pak Hamim. Mungkin Pak Rahmat sudah melihat aura itu. Insya Allah seperti itu ya. Tapi kata hati saya mengatakan kalau Pak Rahmat melihat saya, dia akan berpikir kembali, dan itu terbukti. Beliau panggil dan beliau mengatakan itu bahwa oh iya, saya harus mengabaikan keluarga saya dan saya harus objektif memilih Bu Merlan untuk kembali ke Bone Bolango membangun Bone Bolango bersama Kakak Hamim. Jadi apa yang ada di benak saya seiring sejalan juga dengan apa yang kenyataan hari itu. Gitu. Makanya saya selalu katakan bahwa ini mujizat Allah yang turun, ini hidayah. Setiap sholat setelah saya ini menyampaikan niat kepada Pak Hamim ini, setiap sholat itu saya selalu berdoa bahwa turunkan hidayahmu ya Allah, turunkan mujizatmu di tengah hingar-bingar politik yang saya tidak paham. Saya punya tujuan, hanya saya mau kembali dan saya mau bekerja. Begitu, saya hanya ingin kembali, saya mau bekerja. Berikan saya kesempatan, berikan saya ruang, berikan saya waktu untuk saya bisa membangun saya punya daerah. Seperti itu. Dan itu terwujud. Jadi saya percaya bahwa ini adalah karunia Allah, karena niat saya tidak punya kepentingan. Tulus memang untuk membangun. Tulus saya membangun begitu. Tapi kalau ada orang yang tulus juga yang jadi, saya juga tidak apa-apa. Dan penting niat ini sudah tersampaikan. Itu saja saya punya apa ya? Dari hati saya ini yang penting sudah terwujud dan selesai. Tidak diambil tidak apa-apa, diambil juga terima kasih, tidak diambil terima kasih.
Yang penting gelora di hati saya ini, kalau orang bilang mau jatuh cinta itu sudah tersampaikan, entah diterima atau tidak urusan belakangan, yang penting sudah tersampaikan. Orangnya kita tembak dulu. Jadi ibarat orang jatuh cinta ini tembak dulu, diterima atau tidak diterima itu urusan belakangan. Urusan belakangan. Iya. Yang penting niat ini sudah terwujud, saya punya maksud. Dan niat itu semua sudah kita jalani, tinggal satu langkah, saya harus bertemu dengan Pak Rahmat Gobel. Saya bilang kalau Pak Rahmat Gobel melihat saya, dia akan berpikir untuk mengambil saya. Terus saya punya teman-teman, anak saya bilang, pede banget mama. Saya tidak tahu hati ini ke situ. Iya. Gitu, hati ini memang yakin sekali. Saya tidak tahu atau Allah menggerakkan saya untuk selalu berjuang seperti itu, sampai keluarga saya pun, anak-anak saya sudah mengatakan, kita tidak menginginkan mama juga begini, tapi mama sudah tidak bisa ditahan. Mama sudah begitu, sudah seperti orang lain, kita nggak tahu, dia nggak bisa lagi dinasehati, tidak mau lagi disampaikan, dikasih pendapat, mama sudah tidak mau. Jadi biar aja kita ikuti, dan mudah-mudahan berhasil begitu. Dan saya tahu saya punya anak-anak itu dari kejauhan khawatir. Anak-anak saya kan sudah berkeluarga. Di Papua semua? Satu di Jakarta, satu di Papua. Oh, cuma dua, iya. Gitu. Dan saya tidak libatkan mereka. Nanti sudah penentuan, sudah dipanggil Pak Rahmat, sudah menyatakan bahwa saya diambil. Lalu saya sampaikan, alhamdulillah mama yang terpilih. Ini benar, sudah tunggu aja hasilnya. Dan penting jangan bilang-bilang orang bahwa menurut Pak Rahmat mama yang diambil. Dan mereka surprise begitu, nggak nyangka bisa apa ya, berhasil pertarungan dari 14 orang ini. Iya, mudah-mudahan ini awal yang baik. Iya, kan mengerucut jadi 3 nama kan kemarin itu. Ternyata yang diambil yang di luar dari itu, dari 3 nama itu. Iya, seperti itu perjalanannya Iya. sampai ada di sini. Itu kan ini tidak terlepas juga dari dukungan kakak-kakaknya Ibu ya, Pak Jenderal, kemudian Pak Tony Uloli juga mendukung penuh ya langkah Ibu. Kalau kakak-kakak saya ini sama seperti yang lain, bahwa ini dunia politik, ini dunia keras seperti itu. Kamu ini orang birokrat, tidak paham. Kalau orang politisi itu katanya mungkin diberi gambaran terburuk, iya, supaya siap dengan kondisi apapun. Dia bilang hari ini, tinggal 2 menit kemudian dia bilang B, gitu. Ya, dan kembali lagi saya selalu bilang tidak apa-apa, ini kan panggilan jiwa itu. Jadi kalau jadi terima kasih, kalau nggak jadi saya hanya sampaikan seperti itu kepada kakak-kakak saya. Di menit-menit terakhir hari Min 3 itu Pak Jenderal sudah dampingi saya terus. Dampingi itu karena takut sakit, lagi COVID seperti itu. Terus saya terbang ke sini, ke sana, tidur sampai lat-lat gitu kan, karena proses ini karena kan berjuang ini, ketemu dengan teman-teman baru, sekaligus saya belajar di dunia ini. Betul. Saya sampaikan sama teman-teman yang ikut mendampingi saya dari partai ini, saya bilang saya belajar. Sambil saya belajar, dan saya mengamati, saya mendengar, saya ikuti, dan kalau saya salah kasih tahu, kalau saya tidak bicara yang mana kasih tahu, gitu. Sehingga saya butuh teman. Saya mau belajar dari siapa saja, mau adik-adik, mau yang anak-anak, tapi kalau itu memang mereka yang kita belajar dari tempat yang benar, ya saya belajar. Tidak apa-apa, gitu. Orang tua mau belajar sama anak muda. Yang ternyata kan pengurus-pengurus partai itu kan masih muda-muda semua, adik-adik saya malah sepangkat keponakan seperti itu, seperti Cecen dari sekretaris P3. Kebetulan itu kan sebagai keponakan. Terus Pak Robi itu ternyata masih muda-muda sekali anak-anak ini, tapi kita harus banyak belajar dari mereka, karena saya sudah terlanjur terjun di sini, di dunia ini, dan tidak bisa setengah-setengah. Iya, jadi harus total full begitu. Sampai saat ini proses belajar terus di Nasdem, lihat seperti ini. Sudah mulai menyesuaikan dengan partai, dengan aktivitas di partai, di politik. Kan saat ini
saya sambil melihat kan, gitu. Jadi kalau memang saatnya harus masuk ya masuk. Tapi saat ini kan kita sementara biar belum berwarna dulu, biar kita jadi orang netral. Kemudian nanti sambil kita bekerja, pada saatnya kita memutuskan kemana arah kita berlabuh. Iya, Ibu ini kan sudah sebenarnya pengalaman sebagai birokrat ya, dimulai dari Sespri, kemudian kan jenjangnya memang sangat jelas dari Sespri, kemudian jadi kepala seksi ya, kepala seksi, kemudian kabid, kemudian jadi kadis, sekretaris dulu baru kadis. Jadi ini kan sebenarnya pengalaman yang sangat jadi modal besar buat Ibu nanti ketika misalnya insya Allah terpilih, itu jadi modal buat Ibu untuk mendampingi Pak Hamim yang memang Pak Hamim ini kan dari kalangan profesional dari dulu. Jadi beliau maju itu kan pertama dari independen, kemudian ini maju dari partai, dari partai. Setelah beliau jadi bupati kan beliau mulai jadi ketua partai ya, dan sekarang akan didampingi oleh seorang birokrat dalam mencalonkan ini. Ini sudah pengalaman yang cukup sebenarnya menurut saya, dan ini mungkin kriteria yang selama ini disampaikan oleh Pak Hamim yang sudah ada sama Ibu, bahwa beliau selalu bilang bahwa yang akan mendampingi saya itu harus orang yang paham tentang birokrat, kemudian birokrasi, kemudian orang yang memang benar-benar bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, seperti itu. Dan itu ada sama Ibu. Iya, jawabannya saya. Iya, saya melihat itu ada sama Ibu. Iya, dan pilihannya harus pede Bu, kalau tidak pede. Ya, karena pedenya itu karena saya melihat hampir semua kan politisi. Dan satu-satunya mungkin birokrat Ibu. Jadi dari kriteria itu saya melihat dari semua kriteria itu semua saya masuk begitu. Dan kalau politisi dia nggak bisa dapat birokratnya kan, nggak mungkin dia masuk jadi birokrat kan. Kalau saya dari birokrat masuk politisi bisa. Ini ibu seperti Ibu Risma ini. Ibu Risma wali kota Surabaya yang memulai karirnya memang dari bawah, kemudian terakhir beliau kepala dinas kebersihan lingkungan hidup, dan jadi wakil wali kota yang kemudian jadi wali kota. Ibu sudah mudah-mudahan saya punya ini ke sana, kiblat saya juga ke sana begitu. Makanya saya selalu bilang kasih saya kesempatan, kasih waktu. Saya tahu ada pendukung-pendukung yang kecewa karena ada segelintir saya baca bahwa mereka bilang kenapa orang yang sudah bekerja di partai sudah jelas-jelas tidak diakomodir, kemudian mengambil orang yang dari luar partai yang baru mau belajar di partai. Saya kira kalau belajar di partai tapi kalau belajar bekerja tidak. Saya bukan belajar bekerja, saya sudah bekerja. Hanya tinggal pindah alamat saja. Tinggal menyesuaikan Bu, mungkin sistem yang ada di Papua, sistemnya sih mungkin sama, tetapi ruang lingkupnya yang beda. Di Papua bagaimana suasananya, mungkin ini yang tinggal menyesuaikan. Kalau di Papua kan saya dalam lingkup kecil Kadis Dukcapil. Tapi kalau dikasih kesempatan ini kan semakin tanggung jawabnya lebih luas. Nah itu tantangan bagi kita begitu. Tapi pada intinya dalam bekerja saya itu selalu total, dan itu dibuktikan dengan dinas yang saya pimpin itu kan dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang hampir orang tidak pernah melirik dinas itu. Orang bilang kan selalu orang melirik itu kan dinas kesehatan. Orang bilang tanpa kiring kalau orang kurang tahu. Tanpa tidak basah, nggak ada uangnya. Bahkan nggak ada yang bisa dibilang jadi prestasi dari situ. Bahkan dinas itu pun waktu itu masih diinikan jadi penyumbang PAD dulu yang masih bayar-bayar. Itu dinas yang tidak pernah memenuhi target PAD-nya. Dulu kan
targetnya itu 500 Iya. itu tidak pernah mencapai target Yang Dukcapil. Dukcapil itu. Jadi dinas itu nggak ada orang melihat dinas itu begitu. Iya. Dan itu saya buktikan setelah saya jadi kadis di situ, Tercapai. yang harusnya 500 juta setiap tahun tidak bisa tercapai, saya pegang dinas itu 2M saya store. Wah, Dan itu membuka mata Pak Wali Kota, dia bingung, dia wow, iya. kenapa bisa seperti Iya, itu. iya, iya. Saya sampaikan bahwa Jadi sejak Ibu duduk di situ sebagai kadis itu jadi ceritanya ini kadis saya meninggal. mm, Saya sekretaris, Ya. jadi saya PLT. Nah tentunya kalau PLT tidak ada pimpinan di atasnya, saya kan lebih mudah berkreasi kan. ya. Nah, saya rubah mekanisme pelayanannya, saya rubah sistem pelayanan, saya rubah semua. Dan mulai dari PAD yang 500 tidak pernah terwujud, saya bisa setor 500 ke 2 miliar. Dan itu sampai dari Dewan suruh saya bilang, sudah pindah aja di Perindako. Karena itu biar semua pasar-pasar, kios-kios kan banyak. Iya. Nah, Pak Wali Kota jangan di situ aja, karena ini sudah mulai baik pelayanan di situ seperti itu. Kemudian juga dari penghargaan, dari Menpan, dari mana itu saya raih semua. Tentunya hanya saya ingin bahwa total, kemudian kita berani berubah, berani melakukan perubahan, dan kita harus inovatif. Kendalanya di mana, cari solusinya. Iya. Itu tipe saya. Makanya banyak sekali lahir inovasi-inovasi dari Dukcapil itu. Ya karena itu, macetnya di mana, kendalanya di mana, cari solusinya apa, yaitu inovasi. Keluar dari kebiasaan, Iya. kemudian kita Keluar berani dari zona nyaman. dari zona nyaman, lalu kita rubah pelayanan itu. Yang tentunya kalau kebijakan itu kan menambah etos kerja staf kan pasti nggak suka. Iya. Tapi ya memang kalau mau berusaha yang baik itu harus bersedia menerima, ada yang suka dan tidak suka, seperti itu. Tapi bagaimana kita pemimpin bisa mempengaruhi orang lain kan? Iya. Begitu. Itu tujuannya jadi pemimpin. Kita bagaimana menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan kita. Iya. Seperti itu. Sehingga itu yang saya lakukan. Dan penghargaan itu terus-terus berdatangan untuk dinas yang selama ini tidak pernah dilirik oleh orang lain. Tapi Ibu sudah menyiapkan kader di sana yang nantinya akan menggantikan Ibu. Sudah menyiapkan kader. Iya. Itu kan sudah tahu. Lagi pula kalau misalnya itu sudah sistem sudah berjalan selama ini, kan siapapun yang di situ mungkin akan berjalan juga dengan baik, karena Ibu sudah meletakkan fondasi itu, dan ini mereka tinggal melanjutkan, tinggal menjalankan itu.